Selamat datang kembali teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Saat ini kita akan bahas perikop dengan judul ucapan bahagia. Ucapan bahagia khotbah di bukit dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama, kita simak bersama-sama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difinahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Perikop ini disebut dengan atau diberi judul dengan ucapan bahagia. Artinya bahwa Yesus selalu mengatakan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Orang yang miskin di hadapan Allah berbahagialah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Apakah berarti kita harus hidup miskin saja? Tentu artinya tidak harafiah seperti itu ya. Artinya jangan diartikan secara letterlek, harafiah seperti itu. Miskin di hadapan Allah. Kalau kita tidak punya apa-apa, sebaiknya kita juga tidak mengeluh, melainkan pasrah kepada Tuhan, dan kita tetap berusaha melakukan apa yang kita bisa dengan sebaik mungkin. Kalau miskin lalu kerjaannya tiap hari cuma marah-marah, itu juga percuma, tidak mendapat berkat Allah. Kalau kaya tapi kerjaannya juga cuma menjadi orang yang pelit, hanya untuk menyenangkan diri sendiri, itu juga tidak ada gunanya jadi kaya. Artinya bahwa kita semua butuh uang. Tidak ada orang yang tidak butuh uang. Uang bisa dipakai untuk membayar biaya kehidupan, membeli makanan, membeli pakaian. Semua itu memang diberikan Tuhan untuk kita melayani Tuhan, dan agar kita juga dapat hidup layak. Jadi walaupun kita punya uang, janganlah kita lalu kita pakai hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri, untuk tujuan kita yang egois. Misalnya untuk pamer, untuk berlomba mendapatkan hal-hal yang baru, membeli barang-barang baru. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya uang yang diberikan Tuhan kepada kita itu bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Artinya kita bisa menciptakan lapangan kerja, membuat usaha sehingga banyak orang yang dapat kita pekerjakan, kita beri pekerjaan,
Uang juga bisa kita pergunakan untuk membantu, misalnya mendirikan sekolah yang baik tentunya ya, sekolah yang mengajarkan yang baik, mengajarkan toleransi, mengajarkan persahabatan, mengajarkan saling kunjung dan saling silaturahmi, ya, sekolah yang baik. Uang juga bisa kita pakai untuk membangun fasilitas kesehatan, misalnya rumah sakit, klinik, untuk menyembuhkan orang yang sakit, yang sedang menderita kesakitan, kita bantu, diberikan fasilitas kesehatan. Uang juga bisa kita pakai untuk memberikan mereka yang kekurangan pangan. Jadi uang kita pakai untuk kepentingan Tuhan, ya, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, untuk membuat kita menjadi kaya dan hebat dan nampak bagus, mewah di hadapan semua orang. Bukan itu. Untuk apa itu? Tidak ada gunanya. Uang kita pakai agar itu menjadi kemuliaan Tuhan dan akhirnya juga menjadi keselamatan bagi kita sendiri juga. Berbahagialah orang yang berduka cita. Ya, berbahagialah. Artinya bukan berarti kita berduka saja, ya, bukan. Berduka ya tidak enak toh. Artinya ketika kita berduka, itulah bagian dari rencana Tuhan. Tidak mungkin tiap orang selalu suka cita terus, kadang datang duka cita. Tapi berbahagialah, sebab kehendak Tuhan terwujud dalam hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga tidak 100% sukacita terus. Dia berduka ketika murid-muridnya sulit diajari, sulit percaya kepadanya. Dia berduka ketika disalib, ia ditinggalkan oleh banyak muridnya, lari meninggalkan dia, cari selamatnya saja. Kenapa kita berbahagia? Karena kita akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh segala kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, ini juga saat ini kan ada Muhammad KC yang dipenjara 10 tahun. Padahal dia hanya mengatakan apa adanya saja, tapi dia dipenjara 10 tahun. Percayalah bahwa Muhammad KC mendapatkan upah yang banyak di surga. Dialah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, karena Yesus, kamu dicela. Ini banyak ini. Orang-orang Kristen yang dicela, orang yang menjadi Kristen, yang pindah agama menjadi Kristen dicela, dianiaya, dan kepadamu difinahkan segala yang jahat. Berbahagialah, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Nah ini, jangan khawatir. Orang Kristen, orang Kristiani memang upahnya besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi kita ini menggenapi juga kehidupan nabi-nabi di masa lalu yang juga dianiaya oleh karena kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sabdamu pada hari ini, pada saat ini melalui perikop ini. Kiranya perikop singkat ini dapat menumbuhkan iman kami semua, menguatkan iman kami semua, dan kami dapat menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami dapat menghasilkan buah kerajaan Tuhan seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua. Terima kasih juga kepada Alkitab
Alkitab.sabda yang menjadi sumber referensi untuk bacaan perikop kita pada hari ini dan juga mungkin seterusnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.